dari silaturahim. Jadi kalau misalkan ada sekarang masalah di bisnis, harus menang di kamar, diam di kamar atau keluar? Keluar rumah ke teman orang, mana? Keluar ke teman orang. Jadi ada banyak silaturahim. Dan silaturahim itu dua arah. Jangan pas ada butuhnya aja. Ya. Pas ada butuhnya ya kata gue, ada hutang ya, saya lagi hutang ya. Apa yang bisa saya bantu buat kamu untuk kemajuan kamu atau apapun? Itu silaturahim. Ya. Banyak silaturahim apa hadisnya? Banyak silaturahim banyak rezeki. Itu bukan saya bilang. Banyak. Nah ini ya minimal ya. Kenapa sih saya pengen bagiin database? Apa alasan dibalik itu? Selain saya pengen ngasih gini ke kalian, ada supaya kalian tuh silaturahim di sini loh. Minimal bapak ini kenal, bapak itu, bapak ini. Jangan sampai pas pulang tuh perasaan saya pernah ketemu di siapa ya? Benar ya? Dua orang ngaku ini. Lebih parah lagi siapa coba? Misalkan ini tadi yang pembicaranya ya. Astagfirullahaladzim. Kan gitu kan? Apalagi dengan saya stylean kayak gini kan? Gak ada jas, gak ada apa, salat ya tiba-tiba. Ini kan tadi pembicara ya. Ya silaturahim itu diperbanyakin silaturahim ya. Tempat tamu itu banyak lah. Tiap hari ketemu sama orang-orang baru gitu. Jangan berharap dari mereka gitu ya. Tapi yakinilah apa yang Anda lakukan dalam silaturahim itu, Allah itu bakal kasih sesuatu. Bahkan Imam Syafi'i itu bilang gitu ya, jika kamu jenuh, salah satu caranya itu adalah kamu harus silaturahim. Kamu sumpah gitu, silaturahim sok banyak orang. Ya kalau udah silaturahim ketemu banyak orang, wes udah dapat udah. Ngobrol panjang lebar segala macam, tapi yang positif ya. Silaturahim itu yang pertama. Yang kedua, ini berhubungan dengan ibadah atau bahasa saya virtue balance, tabungan amal. Ini ibadah. Ya. Kalau ini silaturahim, yang kedua tuh ibadah. Jadi kalau misalnya mau naik, profit mau naik, duit mau banyak, jangan kontak-kontak di omsetnya doang, ketemu orang misalkan prospek segala dia silaturahimnya gitu. Pokoknya, apalagi ini ya, jujur-jujur, saya juga pas MLM ya, pokoknya lihat kepala orang, prospek pas orang. Semua orang yang seterusnya adalah prospek, gitu kan? Ini yang tidak gitu juga tadi ya. Bayang gak sih? Yang niatnya silaturahim lah, gitu kan? Benar gak? Ketika kita udah nyantol, closing mah ada, bisa jadi gitu kan? Ini mah tinggal, kadang ini loh, 216 Al-Baqarah itu nyebutin, menurut kita baik, menurut Allah gak baik, benar gak? Menurut kita gak baik, Allah mah gak tahu itu baik, benar gak? Jadi kita main cara-cara langit aja lah, udah mata-mata langit. Wes yang penting tugas kita adalah silaturahim. Kalau sifat angkeng gitu kan. Apalagi kita udah tahu tekniknya gitu kan. Ketika tahu kapan kita harus closing, ya closing kan. Kalau memang gak waktunya ya jangan ngobrol kayak gitu. Nah yang kedua adalah ibadah. Ibadah itu ya sholat duha, sholat tahajud, sholat subuh jamaah, ngaji, tadarus. Apapun itu ibadah itu meningkatkan rezeki loh. Apalagi duha ya, orang pengen kayak sholat duha aja. Kalau pengen masalahnya sama tahajud, macam-macam lah. Itu bukan saya bilang. Tapi siapa? Ya Allah gitu. Jadi kalau mau nakati teknis doang, tanpa Allah. Saya lagi deh. Siapa yang kasih rezeki kita? Siapa sih? Bukan customer kan? Bukan prospek kan? Benar kan? Bukan buyer kan? Tapi siapa? Ya Allah. Sekarang kalau kita ke orang lain jadi orang gitu, tapi kalau hanya salah, masalah kan? Ini terjadi dengan saya. Bisa jadi kemarin ketika saya dapat prospek uang miliar, sama gede, oke lah. Bagi saya tuh tekniknya jago, si Dewa itu jago, prospek orang, narik-narikin orang jagoan. Tapi kan tahu itu paling terbaik bagi bersatu nama Allah, plus jatuh. Tapi ketika tahu, bisa terima ya lah, sudah tahu apa. Tapi itulah kalau ngasih sesuatu yang lebih, bisa jadi karena ibadah kita kurang, dicek lagi kan. Gak ada cara lain untuk mengingatkan kita kalau untuk mengingatkan kita, selain dijatuhin kita tuh. Bayang nggak? Biasanya kan kalau ingat ke Allah tuh pas sedih doang kan, bener gak? Pas dapat 100 juta, baru ingat, bener gak? Pas dapat omset sekian miliar, kan? Lagi lihat, ya Allah, please ya Allah, omset rugi ya Allah. Berdoa, masukkan macamnya, gelar sejadah malam-malam, kalau tahajud gitu kan. Pas giliran, jeleknya, pas untungnya. Ya, ada syukur-syukurnya kan, makanya bersyukur, banyak. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ini berhubungan dengan giving. Atau banyak orang atau tokoh-tokoh yang memperintahkan sedekah. Udah banyak banget, ada sedekah makanan sedekah, sedekah rombongan, sedekah produktif, sedekah harian, macam-macam, berbagi nasi segala macam. Nah, banyak sedekah. Bahkan saya gini-gini orang pesantren ya. Jadi bahasanya gini. Dalam bahasa Quran
Misalkan yang Yahudi itu antar Yahudi wal Nasara, benar nggak? Itu tuh sampai kiamat tuh nggak akan ridho orang lain. Itu begitu. Tuh, emosi maaf. emosi. Betul ya. Baik, nah sama kayak ini lantan lalu biru hatta tunfikun matahibun kata Allah. Kamu nggak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian sebagian rezeki yang kamu sukai. Kamu dapatkan lantan lalu biru hatta tunfikun mimma tuhibun dan sukai. Kadang kita perlu dapat berapa, kayak kemarin lagi nih lah. Itu kemarin saya bayangin kontak BB saya 1.400-an, kurang lebih 1.400 hilang. Kebodohan saya adalah satu BlackBerry ID untuk di dua device, bayang kan? 1.400 hilang. Makanya kawan-kawan yang banyak telepon reinvite itu, mohon maaf ya, itu karena kebodohan saya ya. Nah itu, kalau misalkan saya, ini kan saya tidak langsung, kalau orang nggak terima, ya Allah hilang gimana? Belum, bener nggak? Terus udah nggak apa ya hikmahnya? Oh hikmahnya berarti jangan gini, hikmahnya gini, ikhlas, belajar ikhlas, gitu kan? Dan anggaplah sedekah aja lah, nggak harus sedekah gitu kan? Nah ini, yang kadang kita sukai, saya berkis partner banget gitu, pokoknya suka gitu. Yang kita sukai, ya Allah uji. Allah uji. Nah makanya, Anda lantan waktu menghibur, Anda suka apa? Allah pasti uji Anda di bidang itu. Benar nggak? Pernah ngalamin? Saya tuh fokus di sini tiba-tiba jatuh di situ. Makanya yang namanya bisnis naik turun bisnis itu wajar. Rugi sekian yang wajar, untung sekian yang wajar, biasa aja gitu. Jangan sampai kalau sudah rugi. Datang saya tahu gimana aku bayar hutang, udah bayar aja ngadepin. Jangan strategi ini, strateginya bayar. Benar nggak sih? Benar. Orang datang ke saya itu ya, utang saya kan 200 juta, utang saya 4 miliar, utang saya 2 juta, 100 juta, gimana kan strateginya? Udah, pulang ngadepin. Gimana kan strateginya? Pulang ngadepin. Nanti saya ngomong pasti alasan lagi. Tapi kalau saya kan rumah masa disita kan, ya kan alasan dari itu. Gak, gak ridho sama Allah, urusan Allah, gak ridho dengan ketentuan Allah. Ini lagi masalah. 2, 3 sedekah. Dan dalam Quran yang lainnya adalah selain dalam surat Baik Al-Imran kalau nggak salah, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahasa Quran itu lapang dan sempit, bukan kaya dan miskin. Ya? Bukan kaya dan miskin, tapi lapang dan sempit. Lapang, sempit, bukan kaya dan miskin. Sekarang yang kaya bisa jadi sempit, benar nggak? Yang miskin bisa jadi lapang, benar nggak? Nah ini maksudnya Quran, maksudnya Allah. Makanya ada sekarang sedekah mic. Misalkan gini, uang saya cuma sedikit, nggak sedekah. Alasan nggak sedekah uang sedikit kan, pelit, gitu kan? Berarti Anda nggak punya konsep yang namanya lapang. Berarti kecil, aku nggak punya duit, lah kok saya nggak punya uang. Nggak punya uang itu cuma kondisi sementara gitu. Bener gak sih? Selebihnya banyak duit apa itu masalah mental, masalah lapang dan jangan terlalu mengeluhkan punya uang, banyak uang sama aja uang gitu kan. Anda jangan-jangan menukarkan uang lagi. Hati-hati kan? Jadi Anda diuji di sana. Makanya ketika dalam keadaan sempit gak punya uang pun, bahkan punya hutang banyak pun, sedekah brutal. Iya sedekah brutal gitu kan. Sudah brutal. Masalah ya. Ya sedekah brutal tuh punya duit berapa, sedekahin semuanya. Gimana nanti gue percaya sama Allah. Sedekah brutal. Atau misalkan kalau contoh saya, kalau kamu gak berani sedekah brutal apa yang kamu punya, ajak orang lain untuk sedekah. Caranya gimana? Contohnya ini kata guru saya, betul juga kan. Hari ini kalau misalnya kita lagi sholat ini ya, terutama sholat Jumat gitu ya. Sholat Jumat, ini ya sudah ya. Sholat Jumat, kita kalau misalkan mau sedekah orang lain supaya sedekah, kita pas mau sedekah 500.000 tuh gua di atas. Masukin. Orang kan ngeliat langsung cheating kan orangnya. Tidak apa-apa, orang kan panas bener gak? Panas, sialan, udah 500.000 dalam satu potong kan, dia nyampe 300 juta misalkan gitu. Atau kan berat, jadi ini aja. Kotak infak di sana, di sini duduk, kita tiduran. Lewat ke sana, kita bangun, masukin. Kang bisa tolong masukin ke sana kan? Dimasukin. Kalau orang yang panas, orang yang tipenya panas,
Terus tambahin 100.000 sejuta. Nah, brutal. Ngajak orang untuk sedekah. Itu yang ketiga ya. Itu yang ketiga. Jadi bagaimana sedekah dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan kaya maupun miskin. Nah, terakhir adalah bidsir. Nah, ini yang sering dilupain. Banyak dosa, kikis dosa, mengkikis dosa atau mengkikis maksiat. Kalau maksudnya pengen ningkat, cashnya pengen banyak, profitnya pengen banyak, apanya pengen banyak, bisa jadi Anda tuh secara ibadah bagus, secara self-confidence juga bagus, sedekahnya brutal, tapi kata maksiat, masalah juga, benar nggak? Ini kejadian tuh yang punya seperti ini, yang punya salah satu sana tuh ya, curhat ke saya, Kang, jujur, omset kemana saya tuh 30 sekian juta. Sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba kok malah 7 juta ini udah 2 bulan kan? Saya analisis strategi udah bagus. Oke lah, saya udah ngetes terakhir kan? Semua strategi udah dipakai. Saya ngetes yang terakhir. Saya satu. Kamu apa sih? Ada masalah gak dengan orang tua? Enggak ada, saya baik-baik aja. Punya pasangan, mau menikah sebenarnya. Belum punya pasangan. Pernah makan uang haram? Nah itu. Maksudnya, saya kemarin memang pakai kayak rentenir gitu loh, benar? Ngutang 40 juta dibalikin 60 juta. Itu apa uang itu? Untuk bisnis saya modal nikah juga. Itu teguran dari Allah. Bebas kamu datangin orang investornya, ngomong, terserah mau dimaki-maki, terserah ngomong, lepas gitu. Saya kedepannya akan berikan sekian, kalau enggak silakan aku bisa ridho gitu kan. Saya ngomong ke dia begitu, pas kemarin coaching lagi dia omset naik lagi drastis. Dia udah lakuin ini, udah nikah udah lepas udah. Karena bisa jadi pernah makan uang haram, ini dosa banyak dosa. Saya nih misalkan ketika hutang gede kan, langsung wes mobil jual, ini jual, ngapain dipakai? Uang haram kok gitu, bayang. Ketika Anda bisa merasakan, oh saya banyak dosa, Anda tobat banyak gitu. Anda tobat banyak, minta ke Allah, wes udah omset nomor sekian. Saya gitu, bisnis yang paling bagus yang bisa kayak gimana sih? Ada orang ya, ada bisnis yang memang yang dibuka, ya, bisa menghasilkan, extraction, benar gak? Tapi bagi kita yang terutama bagi orang muslim, bisnis yang bagus adalah bisnis yang semakin mendekatkan pengusaha pada penciptanya. Jadi jangan sampai sekarang bisnis segala macam, semakin kaur, makin gak karuan. Sibuk, lupa sama sholat. Sibuk, lupa sama tadarusan. Lupa sama silaturahim, sok sibuk, lupa sama Allah. Banyak dosa. Ngapain juga omset gak akan dihormati kok gitu. Nah makanya pulang dari sini kawan-kawan sekalian, saya sama-sama mengingatkan untuk diri saya pribadi, untuk kawan-kawan semuanya, matematika langit adalah suatu yang memang faktor X tidak dipelajari dalam 17 hari closing, tapi sangat menentukan keputusan hidup kita ke depan. Semakin kita bagus positifnya, semakin bagus sedekahnya, semakin bagus silaturahimnya, semakin sedikit dosanya, Allah semakin masih banyak ke kita. Percaya? Ya. Oke, kalau itu saya dari saya, waktunya udah habis ya. Saya doakan kawan-kawan semua bisnisnya semakin maju, omsetnya semakin besar, semakin dekat dengan penciptanya, semakin mensejahterakan banyak orang dan semakin luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Dewa Ekor Prayoga. Siapa yang dapat hidup pada hari ini? Angkat tangannya dan katakan saya.